Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini pasti sering kita dengar tentang kasus begal, kelitih, dan juga kekerasan jalanan lainnya yang makin marak terjadi. Tawuran antar geng atau hanya mencari korban yang tidak bersalah juga diberitakan di mana-mana. Para pelaku begal ini bahkan juga tak peduli jika korbannya adalah wanita. Jika diam saja, nyawa akan terancam, dan jika melawan, malah bisa ditetapkan sebagai pelaku tindak kejahatan. Fenomena memprihatinkan ini yang mirisnya dilakukan oleh generasi muda bangsa ini, yang seharusnya kelak bisa menjadi wajah Indonesia yang baru, namun malah berperilaku seperti layaknya sampah masyarakat. Lantas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika saja menjadi korban? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Menurut Wikipedia, kata pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan cara menghentikan pengendaranya dan juga merampas harta bendanya, dan tak jarang hingga melukai atau bahkan menghilangkan nyawa korban. Biasanya, pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, dengan nama lain perampok, penyamun, atau penggarong. Kata begal sendiri telah ada dalam ramalan Raja Kediri, yaitu Prabu Jayabaya. Dengan kalimat, begal podo ndugal, rampok podo keplok-keplok. Ramalan tersebut ditafsirkan oleh Sindung Marwoto dalam buku Ramalan Prabu Jayabaya yang mengungkap tanda-tanda zaman. Pencopet, perampok, perompak, maling dan sejenisnya makin kurang ajar. Dia melakukan aksinya dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ia menjarah rayah harta orang lain dengan semena-mena. Ia bersorak-sorai karena menjarah dan merampok makin mudah dan hasilnya makin banyak. Resiko perbuatan mereka juga semakin kecil. Kalau toh tertangkap dan masuk penjara, mereka dengan sangat mudah menyuap pejabat hukum untuk melepaskan. Bahkan konon, sebelum bertobat, Sunan Kalijaga juga dikisahkan pernah menjadi begal. Muhammad Irfan Bahri, remaja berumur 19 tahun yang melawan dan menewaskan begal di Jembatan Sumarecon, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 23 Mei 2018. Beliau menceritakan kronologi pembegalan yang ia alami bersama sepupunya, Ahmad Rafiki. Ia mengatakan, pembegalan itu bermula ketika ia sedang berkumpul bersama kawan-kawannya di alun-alun kota Bekasi dan baru bubar saat tengah malam. Sebelum pulang, Irfan dan Rifki ingin menyambangi jembatan Sumarecon terlebih dahulu. Yang lain pulang, saya pengen lihat pemandangan di jembatan Sumarecon. Habis itu, saya di bawah dulu. Di dekat ada yang namanya tulisan Kota Bekasi, kata Irfan kepada wartawan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Tak berselang lama, Irfan dan Rafiki pindah ke bagian atas jembatan layang. Dan di sana, mereka didatangi oleh dua begal, yaitu AS dan juga IY. Datang dua orang laki-laki memakai motor Beat, terus mengeluarkan celuritnya. Dia nodongin, "Mana HP kamu?" sambil nodong, kata Irfan. Rafiki yang ketakutan menyerahkan handphonenya kepada AS yang sudah turun dari motor. Setelah menerima handphone Rafiki, AS juga meminta HP milik Irfan. Namun Irfan menolak dan mengira jika sang begal hanya menggertak. Namun ternyata sang begal malah benar-benar membacok tubuh Irfan dan melukai bagian bahunya. Dengan latar belakang seorang santri, ternyata membuat Irfan menjadi seorang pemuda yang pemberani. Berbekal dengan ilmu bela diri yang ia pelajari di pesantren Darul Ulum, Bandungan, Pamekasan, Madura, Irfan pun berhasil menangkis ketika AS hendak kembali mencoba membacoknya. Saya tangkis, saya tendang kakinya, saya jatuhkan ke bawah. Terus saya rebut celurit dari tangannya pakai tangan saya,
kata Irfan. Dengan celurit di tangannya, Irfan menyerang balik AS. Dan hal itu rupanya membuat AS menyerah. Dia mau kabur. Nah, handphone teman saya kan masih dia pegang. Kemudian saya bacok. Saya bilang, "Mana handphone teman saya?" Terus dia kasih handphonenya. Kemudian bilang, "Maaf bang," kata Irfan, meniru ucapan AS. AS yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh IY yang mengendarai motor. Namun sayang, nyawanya tak bisa ditolong. Sementara itu, Irfan dan juga Rafiki sempat berobat ke sebuah klinik sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Irfan menuturkan dirinya berani melawan karena merasa nyawanya terancam. Atas kasus ini, karena pelaku begal tewas, Irfan sempat ditetapkan sebagai tersangka sementara. Namun setelah meminta pendapat ahli, Polres Metro Bekasi Kota menyatakan bahwa tindakan Irfan dinyatakan sebagai tindakan bela paksa yang dibenarkan dalam hukum. Dan berkat keberanian mereka, Irfan dan Rafiki diberi penghargaan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, yaitu Kombes Indarto. Indarto mengatakan, aksi Irfan dapat menginspirasi anggotanya dalam melawan kejahatan. Dua-duanya berusia 19 tahun, tapi mempunyai nyali dan juga kemampuan untuk menggagalkan perampokan. Tepuk tangan untuk mereka berdua, kata Indarto di hadapan ratusan anggotanya. Dan hingga baru-baru ini, muncul lagi kasus yang serupa. Murtede alias Amak Sinta, berumur 34 tahun. Ia adalah seorang petani asal dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sehari-hari, Amak Sinta dan juga istrinya Mariana bekerja sebagai petani untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ia juga mengaku tak pernah menempuh pendidikan sekolah. Amak bercerita, ia menjadi korban begal ketika ia hendak mengantar makanan dan juga air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit Lombok Timur. Kata Amak, saat hendak menuju rumah sakit, ia diminta istrinya untuk membawa sebuah pisau. Istri saya menyuruh saya untuk membawa pisau dapur untuk jaga-jaga. Dan saya bawa, kata Amak. Dan benar saja, dalam perjalanan melewati Desa Ganti, Amak dicegat oleh 4 orang begal bersenjata. Amak mengaku sempat berteriak minta tolong, namun tak ada warga yang datang untuk menolongnya. Merasa nyawanya terancam, ia pun melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang ia bawa. Saya terpaksa melawan, kalau saya mati, siapa yang tanggung jawab, ucapnya. Beliau juga berkata, jika saja para begal itu tidak menyerang lebih dahulu, ia akan memilih berlari. Namun karena begal itu malah menyerang, Amak pun melawan. Dan dengan pisau kecil, Amak berhasil melumpuhkan 2 orang begal. Sementara 2 orang pelaku lainnya langsung kabur setelah melihat 2 rekannya tumbang. Amak Sinta juga mendapat luka akibat terkena sabetan senjata tajam pelaku. Setelah kejadian tersebut, Amak Sinta menenangkan diri di rumah salah satu kerabatnya. Saya tidak ada kepandaian dan tidak memiliki ilmu kebal, tapi ini memang murni karena saya dilindungi Tuhan, ucapnya. Pada sore harinya, setelah kejadian itu, petugas kepolisian datang ke rumah Sinta untuk mengambil barang bukti, yakni sebuah pisau dan juga sepeda motor yang digunakan oleh Sinta. Setelah itu, Sinta dibawa ke kantor kepolisian sektor Praia Timur untuk dimintai keterangan dan juga menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP. Namun anehnya, pada saat itu, malah ia yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke tahanan Polsek Praia Timur akibat perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa 2 orang begal yang hendak menyerangnya. Amak Sinta mengaku, setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia dan keluarganya terguncang dan tak bisa tidur karena memikirkan kasus yang menimpanya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka atas upaya bela diri melawan begal, kasus ini pun viral di media sosial. Dan atas kasus ini,
Amaksinta mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah masyarakat di Lombok Tengah. Puluhan warga mendatangi Polres Lombok pada 13 April 2022 untuk membela Sinta. Kita membela diri dari ancaman bahaya pembunuhan. Kita melakukan pembelaan, masa kita yang bersalah? Kata salah satu warga bernama Alus Darmiah yang turut ikut dalam aksi ini. Mereka meminta Kapolres Lombok untuk mengkaji ulang penetapan tersangka yang diberikan kepada Sinta. Kasus Sinta yang semula ditangani oleh Polres Lombok Tengah kemudian diambil alih oleh Polda Nusa Tenggara Barat pada 14 April 2022. Pengambil alihan kasus ini terjadi setelah perkara yang satu ini menjadi viral dan menarik atensi besar publik, serta mendatangkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Bahwa penanganan yang dilakukan di Polres Lombok Tengah pada hari ini sudah ditangani oleh Polda NTB dan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda NTB, kata Kapolda NTB, Brigjen Pol Joko Purwanto. Menurut Joko, kasus ini diambil alih sebagai tindakan penyidikan untuk membuka perkara tersebut secara terang, sehingga para penyidik bisa menentukan tersangka yang seharusnya. Polda Nusa Tenggara Barat secara resmi menutup kasus ini dan menghentikan proses penyelidikan. Bahkan pihak polisi juga sudah mengeluarkan SP3 atas status tersangka Amaksinta. Fakta yang disampaikan dalam gelar perkara menyatakan bahwa yang dilakukan oleh saudara Murtede alias Amaksinta adalah perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga pada saat ini tidak diketemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan juga material, kata Joko dalam jumpa pers di Mapolda NTB. Setelah kasus yang menjeratnya dihentikan, Amaksinta pun bersyukur dan juga bahagia. Alhamdulillah, saya bebas. Perasaan saya senang dan bersyukur, kata Amaksinta dengan kepala tertunduk di hadapan media. Amaksinta pun menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk berani melawan kejahatan seperti yang dialaminya. Tidak ada kata lain selain melawan, ungkapnya. Sementara itu, pengamat hukum yaitu Mulyadi menilai keputusan polisi untuk menghentikan kasus tersebut sudah tepat. Sebab kata Mulyadi, apa yang dilakukan korban adalah untuk membela diri karena nyawanya sedang terancam. Mulyadi menyebut tindakan tersebut dikenal dengan overmatch atau keadaan memaksa yang membuat bersangkutan melakukan kegiatan luar biasa yang tak bisa dihindarkan. Keputusan tepat, harus dibebaskan, katanya saat dihubungi oleh Kompas.com pada Minggu siang. Sementara itu, pihak kepolisian tak hanya menetapkan Amaksinta sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan 2 begal berinisial WH dan HO, warga desa Baleka, yang melarikan diri sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian berat. Korban begal dikenakan pasal 388 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang, melanggar hukum, maupun pasal 351 KUHP ayat 3, yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Kata Wakil Kepala Polres Lombok Tengah, yaitu Komisaris Polisi Ketut Tamiana, pada konferensi pers di halaman Polres Lombok Tengah. Meski dengan alasan melindungi diri, membunuh begal tetap menjadi perdebatan yang panas antara penegak hukum dan juga warga sipil sejak dulu. Ada yang menganggapnya wajar dan ada juga yang menentangnya karena ini masuk ranah HAM. Ustadz Khalid Basalamah, seorang dai terkenal, memberikan penjelasan perihal ini. Beliau sangat menegaskan, apabila kita dibegal atau dirampok, maka kita harus melawannya. Kita harus berusaha untuk melindungi diri kita dan juga harta kita. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa jika kita mati karena melawan perampok atau begal, maka kita akan mendapatkan pahala syahid sebagaimana mati di medan peperangan. Jika saja hal buruk itu terjadi kepada kita, saran Bang Pets, janganlah melawan. Dikarenakan kita tak tahu apa yang akan terjadi dan bisa saja kita tidak seberuntung mereka berdua. Namun, jika saja pelaku penodong nekat dan sudah memakai kekerasan, maka lawanlah, karena itu adalah kewajiban untuk melindungi nyawa serta hartamu. Sekian cerita
dan juga pesan yang bisa Bang Bet sampaikan. Untuk selebihnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.